warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kajian kita sebagaimana yang tadi sudah disampaikan pada siang hari pada salat zuhur ini akan mengupas tema fikih ikhtilaf, yaitu bagaimana kita secara bijak menghadapi perbedaan pendapat. Saya akan awali dengan membacakan satu ayat Al-Quran yang memerintahkan kita bersatu dan melarang kita berpecah belah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu pada tali Allah secara keseluruhan, wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, memahami ayat yang memerintahkan kita untuk berpegang teguh pada tali Allah, bersatu di dalamnya dan tidak boleh berpecah belah. Ini adalah sebuah isyarat bahwa kita tidak boleh pecah belah. Hanya saja pecah belah itu tidak selalu identik dengan perbedaan pendapat. Ada dua sisi. Begini, kadang-kadang memang perpecahan itu disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang satu bilang A, yang satu bilang B, mungkin yang lain bilang C, D, dan seterusnya. Akan tetapi perbedaan itu tidak boleh sampai melahirkan sikap antipati atau apalagi sikap permusuhan, apalagi sampai pada perpecahan. Kenapa? Karena kalau kita bicara unsur-unsur dalam agama Islam yang bisa disepakati itu jauh lebih sedikit daripada yang kita berbeda pendapat. Ini memang pandangan yang agak unik ya. Yang kita sepakati itu sedikit sebenarnya, tapi yang kita berbeda itu lebih banyak. Kenapa? Saya kasih contoh nih Pak. Misalnya dalam masalah sholat, kalau yang kita sepakati itu ya bahwa sholat 5 waktu itu wajib. Zuhur itu 4 rakaat, asar 4 rakaat gitu ya, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Tapi kalau kita sudah masuk ke dalam bagian sholat, sudah mulai bicara tentang detail-detail sholat, maka itu variannya cukup banyak. Varian itu maksudnya ya mau dibaca apa, terus gerakannya mau gimana, terus secara keseluruhan tuh istilahnya mana yang menjadi rukun, mana yang menjadi sunnah, itu variabelnya banyak banget. Sehingga jamaah sekalian, kalau sekedar yang fundamental sholat itu wajib, oke. Tapi bagaimana kemudian menjalankan sholat? Contoh dari Nabi saja itu terlalu banyak yang bisa kita ambil, yang bisa kita contoh, dan kemudian kalau menjalankan sholatnya itu kita bisa berbeda-beda. Saya kasih contoh begini Pak. Nabi SAW begitu membaca takbiratul ihram, jadi imam kan beliau, Allahu Akbar, lalu beliau baca doa iftitah. Pak, doa iftitahnya Nabi itu gak cuma dua, gak cuma Allahu Akbar kabira wajhatu wajhiyah, tapi juga ada yang lain, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Yang kita tahu cuma dua. Ternyata kalau kita hitung, kita cari di dalam hadis-hadis Nabi,
Doa iftiah itu banyak, lebih dari 10. Kita mau pakai yang mana? Nah itu saja dari situ sudah ada kemungkinan kita tuh sholat beda-beda. Baru dari doa iftitahnya, belum masuk Al-Fatihah Pak ya. Banyak hadis Nabi yang agak rancu kalau kita mau narik kesimpulan, karena satu dengan yang lain tuh beda-beda. Contoh, ada sahabat bilang, seumur-umur saya sholat di belakang Nabi belum pernah saya dengar beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim di awal sholat. Maksudnya ketika baca surat Al-Fatihah belum pernah dengar tuh Nabi mengucapkan di ayat yang pertamanya Bismillahirrahmanirrahim secara keras. Jadi ya menurut yang dia dengar si sahabat ini, ya Nabi memulainya dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Itu satu hadis. Ternyata kita menemukan hadis-hadis yang lain yang juga sahih, di mana Nabi SAW bersabda, surat Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat, dan ayat pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Gubrak langsung bertentangan itu dua hadis, sama-sama sahihnya. Satu mengatakan, saya belum pernah dengar Nabi kalau baca surat Al-Fatihah itu bacanya dari Bismillah. Yang saya dengar langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Sahih hadisnya. Tapi hadis yang lain Nabi sendiri yang berkata bahwa Al-Fatihah itu 7 ayat, dan ayat pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hal ini jamaah sekalian, para ulama itu pecah 4 dalam urusan Bismillah di dalam surat Al-Fatihah ketika dalam sholat. 2 madhab melawan 2 madhab. 2 madhab ini Hanafi dan Maliki. Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa Al-Fatihah itu tidak diawali dengan Bismillah memang. Bismillah itu bukan ayat pertama, tapi Bismillah itu memang ayat yang terpisah, dia independen. Adanya di sela-sela antara surat dengan surat. Misalnya di awal surat Al-Baqarah ada Bismillah, di awal surat Ali Imran ada Bismillah, di awal surat An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am ada Bismillah. Tapi Bismillahnya itu bukan ayat pertama. Al-Baqarah itu ayat pertamanya Alif Lam Mim, bukan Bismillah. Nah begitu juga Al-Fatihah ada di situ, tapi ayat pertamanya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kata 2 madhab Hanafi dan Maliki. Nah, tapi dalam implementasinya kata Hanafi, walaupun Bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah, cuma disunnahkan kita baca. Cuma ya karena dia bukan bagian dari Fatihah, bacanya jangan keras-keras. Jadi bacanya sir, Bismillahirrahmanirrahim, baru kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. Itu Hanafi. Lah mazhab Maliki kebalikannya. Sama dengan Hanafi bahwa Bismillah bukan ayat pertama, tapi dia katakan bahwa kalau dibaca malah dosa, malah sholatnya nggak sah. Itu Maliki. Sehingga mereka tidak boleh dan melarang anak-anak mereka, murid mereka, jamaah mereka, penduduk Tunisia, Aljazair, Maghrib itu tidak ada seorang pun di negeri sana yang kalau mengimami sholat itu baca Bismillah di awal. Karena kalau dibaca jadi dosa dan malah sholatnya batal. Sama-sama mengatakan Bismillah bukan ayat pertama, tapi yang satu bilang dibaca sunnah, yang satu bilang baca dosa. Itu yang kelompok pertama yang mengatakan Bismillah bukan dari surat Al-Fatihah. Nah, kelompok yang kedua, madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Ini dua-duanya meyakini bahwa ayat pertama itu adalah Bismillahirrahmanirrahim dan wajib dibaca. Kalau nggak dibaca, sholat Anda itu nggak sah. Cuma cara bacanya beda. Kalau Syafi'i, Anda baca Fatihah jahar keras. Nah, kalau memang baca keras, ayat pertama pun dibaca keras juga. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama dibaca keras. Kalau ayat kedua, 3, 4, 5, 6, 7 keras, kenapa ayat satunya jadi nggak keras? Keras. Hambali enggak.
Hambali bilang, Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama harus dibaca, tapi afdolnya bacanya sir, dan baru dikeraskan ketika ayat kedua. Ya jemaah sekalian, baru ngomongin Al-Fatihah, Bismillahnya dibaca apa enggak, itu udah khilafiyah kemana-mana. Dan rincian detil kayak gitu memang jarang dibahas di kajian-kajian. Kenapa? Karena rata-rata para ustadz itu biasanya hanya mewakili atau merepresentasikan satu pendapat dari sekian pendapat yang ada. Katakanlah misalnya di Indonesia rata-rata ustadz itu belajar satu mazhab saja, yaitu Syafi'i. Ya sudah, fatwanya kayak gitu. Nanti para ustadz di Saudi Arabia, mereka itu mazhabnya Hambali. Fatwanya adalah ya Bismillah jangan dikerasin, baca tapi sir aja. Jadi kalau kita sholat di Masjidil Haram Mekah, Imam Sudais, Imam Bandar Bilali, Imam Al-Juhani dan yang lain-lain, itu sir itu baca Bismillahnya, Allahu Akbar. Dia baca gitu ya, tapi nggak dikeraskan. Dia keraskannya baru pada Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat keduanya dia keraskan. Begitu juga Ali Al-Hudayfi, Imam Masjid Nabawi. Dia sudah senior, sudah umurnya mungkin 80-an ya. Tapi, nah itu, beliau baca juga Bismillah, cuma nggak dikeraskan. Tapi sirnya keras beliau. Dan kita dengar, karena mungkin mikrofon sound system di Masjid Nabawi itu bagus ya. Sennheiser ya, bagus, harganya miliaran ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahnya kedengeran. Nah, jemaah sekalian, kita orang Indonesia dari kecil tahunya guru-guru ngaji kita mazhab Syafi'i. Ketemu saudara-saudara kita di Saudi Arabia, beda itu. Nah, yang lucu itu jemaah sekalian, kita saling mengklaim paling benar. Kita saling mengklaim, kalau begitu ada yang beda, salah ente, nggak sesuai sunnah, nggak sesuai dengan hadis Nabi, apalah macam-macam kita kata-katain. Kenapa? Karena kita nggak belajar yang itu, kita belajar cuma yang ini. Ya logis dan masuk akal sih kalau jadi kayak masing-masing membelain apa yang ya dia kuasai, yang dia pelajari kan. Saya pernah jamaah sekalian ziarah ke Turki. Turki itu mazhabnya beda lagi. Dia tuh mazhabnya adalah Hanafi. Ya, ini bukan masalah Bismillah. Kalau Bismillah dari awal dia memang nggak wajib walaupun dibaca, tapi bagian waladhalin amin. Amin itu jamaah sekalian, mereka itu tidak mengeraskan. Jadi sholatnya sholat maghrib nih Pak. Saya kebetulan ikut jamaah di Masjid Sultan Ayyub di Istanbul. Nah, begitu imam bacanya bagus, suaranya melambung cakep lah gitu ya. Sampai bagian walaupun saya kan orang Indonesia, kita terbiasa di sini langsung teriak amin gitu kan. Ternyata tidak ada satupun orang jawab amin Pak di sana. Gitu. Ini bukan berarti mereka anti paslon satu, bukan. Nggak ada hubungannya. Itu Turki Pak, bukan Indonesia. Nah, tapi karena sudah terlanjur, ya udah kedengeran orang, udahlah saya amin keras aja lah gitu ya. Nah, lalu saya kaget, kenapa kok satu masjid orangnya ribuan, kok nggak ada yang baca amin? Ada yang salah apa gimana? Ternyata saya baru ingat, oh iya, ini kan mata kuliah pelajaran saya. Saya kebetulan kuliah di Fakultas Syariah jurusan perbandingan mazhab. Jadi ternyata memang ya benar-benar saya pernah belajar itu. Jadi rupanya mazhab Hanafi itu tidak mensunnahkan bacaan amin dengan keras. Gitu. Jadi ya sepi aja Pak, waladhalin, masing-masing baca dalam hati amin. Gitu doang. Itu kan teriak amin gitu kan. Kita itu mantep Pak Syafi'i. Hambali juga keras, makanya kalau Masjid Nabawi aminnya kencang Pak.
Tapi kalau kita sholat di Turki, di India, di negeri-negeri yang mazhabnya itu adalah Hanafi, maka kita nggak akan dengar suara amin dikeraskan oleh makmum ataupun imam. Gitu. Nah itu perbedaan, Pak. Ya, perbedaan seperti itu. Pertanyaannya gini, terus yang benar yang mana? Ya, yang kedua, terus kita pakai yang mana? Gitu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau masalah benar atau tidak, selama yang mereka lakukan itu mengikuti kajian ilmu fikih di masing-masing madhab, ya tentu itu sudah benar. Ya, ketika orang Indonesia menjaharkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, itu benar, ada dalilnya kuat, itu kan. Ketika mereka yang bermadzhab Syafi'i sholat subuhnya pakai kunut, itu juga sangat benar, bukan keliru orang yang bilang woi kunut bid'ah, nggak ngerti urusan dia. Kenapa? Karena dalam madzhab Syafi'i kunut subuh itu bukan sekedar sunnah, bahkan sunnah muakkadah dengan dalil hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya As-Sunan Al-Kubra. Memang bukan hadis Bukhari Muslim, tapi ingat ya, yang bisa mengatakan suatu hadis sahih dan tidak sahih itu bukan cuma dua orang itu aja, Bukhari dan Muslim. Ada beribu-ribu ulama pakar hadis, salah satunya adalah Al-Imam Al-Baihaqi. Kitabnya itu As-Sunan Al-Kubra. Nah itu di dalam salah satu penjelasan tentang kunut subuh, beliau mengatakan begini, bahwa memang Rasulullah menghentikan kunut nazilah yang sudah dilakukannya selama sebulan penuh. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, beliau mendoakan keburukan pada orang kafir, tapi setelah itu beliau hentikan doa kunut nazilah itu yang selima waktu itu, kecuali ada satu yang beliau tetap masih terus kunut, yaitu sholat subuh. Fa innaha yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya. Nabi